Bos perusahaan yang kaya banget ini pura-pura jadi orang miskin untuk ngecek kelakuan karyawannya kayak gimana. Dan setelah tahu, ya ampun, ini hampir dipecat guys, parah banget. Jadi karena ngeliat kakek itu tuh pakaiannya kayak orang biasa aja, jadi dia nggak yakin kalau misalkan dia bakalan mampu beli mobil. Padahal karyawan cewek yang ini tuh baik banget guys, dia mau ngelayanin. Terus tahu nggak, pasti kakek cuman pegang-pegang mobilnya gitu doang, nggak bakalan kegores, langsung digeplak tangannya. Lu tahu nggak katanya berapa mahalnya? Tiba-tiba datang cowok yang pakaiannya kayak orang kaya nih. Dia langsung buru-buru ngelayanin karena dia tahu nih cowok bakalan mampu beli mobil itu. Tapi tenang aja, karyawan yang cewek itu baik banget guys. Dia tuh mau ngelayanin si kakek ini, walaupun sebenarnya itu nggak dibolehin sama si cowok ini karena ya nggak bakalan dibeli, buang-buang waktu lu doang katanya. Tapi ternyata ATM si cowok ini tiba-tiba katanya saldonya 0. Dan katanya bahkan saldonya 0, nggak bisa dipakai. Dan kalian harus tahu apa yang si kakek ini bakal lakuin ke cowok itu. Lanjut part 2. Kakek ini gak dilayanin mau beli mobil gara-gara kelihatannya orang miskin, padahal dia bos besar guys. Jadi si karyawan cowoknya itu parah banget. Dia selalu mandang fisik orang baru mau dilayanin. Bahkan si kakek cuma megang-megang mobilnya doang, sampai katanya jangan dipegang nanti lecet. Boro-boro mau disuruh lihat ke dalam, tiba-tiba ada cowok yang pakaiannya tuh mewah banget, kelihatannya kayak orang kaya nih. Langsung lah dia samperin. Si cowok ini langsung bilang, nih pakai ATM gue, langsung gue beli mobilnya sekarang. Sedangkan si cewek ini tetap ngelayanin si kakek, dijelasin semua detail mobilnya, semuanya deh, pokoknya kayak customer biasa. Sampai akhirnya pas pembayaran tiba, si cowok ini bingung. Kenapa? Karena ATM-nya kosong. Dia malah minta bantuan mobilnya buat dikredit guys, dan dia langsung bete. Dan ternyata cowok yang bajunya bagus tadi nggak jadi beli gara-gara nggak punya duit. Dia langsung bete banget karena tadi terlihatnya tuh kayak beneran orang kaya dan langsung pengen beli saat itu juga. Nah pas ketemu si kakek, tiba-tiba dia bilang, gimana jadi beli nggak? Nggak jadi, katanya dia orang miskin, ternyata bajunya doang yang bagus. Yaudah si kakek langsung bilang, yaudah mobilnya saya yang beli aja. Dia langsung bengong dong. Cewek ini langsung bilang, oke saya urus semuanya gitu. Terus habis itu dia bilang, jangan mau, nih penipu nih, orang pakaiannya aja kayak orang miskin. Dia kalau mau kredit juga nggak bakalan bisa, gajinya nggak bakal cukup. Sampai akhirnya si kakek bilang, saya bayar cash kok nggak kredit. Dan di sini dia baru bongkar kalau misalkan dia adalah pemilik dari perusahaan itu. Dan si cewek ini akhirnya dijadiin asistennya karena perilakunya baik. Dan dia bilang, jangan menilai orang dari pakaiannya aja, semua customer itu sama. Cewek ini dikira miskin gara-gara pulang lagi ke kampungnya setelah merantau lama di kota. Teman-teman kampungnya setelah ini malu banget karena dia kaya parah. Jadi di jalanan kampungnya tiba-tiba dia ketemu teman lamanya yang dulunya tuh sahabat mereka. Bukannya nyambut dengan baik, malah kayak, baju lu kok biasa aja, lu tuh pulang ke kampung gara-gara lu gak sukses ya. Salah satu temennya masih baik tuh nasehatin, jangan kayak gitu, sukses gak sukses dia tetap temen kita. Karena zaman dulu mereka itu sahabatan sebenarnya guys. Di sini dia nggak ngaku apa-apa, tapi dia diem aja, dia pengen lihat reaksi temennya itu sebenarnya kayak gimana. Bahkan temen cowoknya ini bilang katanya nggak ada yang peduli sama lu di sini kalau lu nggak sukses juga. Tiba-tiba bapak si cowok itu datang sambil nunjukin, katanya, lihat nih pulang dari kota masih sampah miskin kayak gini nih, bajunya aja biasa aja. Tiba-tiba ibunya si cewek ini datang dan dia bilang, sukses nggak sukses dia tetap pulang, dia tetap anak saya. Setelah direndahin abis-abisan, tiba-tiba si cewek ini nelpon asistennya dan dia bilang, gue mau buktiin sesuatu. Lanjut part 2. Cewek ini diledekin miskin gara-gara dia pakai baju yang biasa aja sama teman-teman kampungnya. Taunya dia membuktikan sesuatu yang bikin semuanya itu kaget banget. Ini bahkan bapak-bapak di kampung itu bukannya ngebelain anak muda, malah marahin dia dan bilang katanya, kok lu tetap miskin sih, udah merantau jauh-jauh ke kota. Dan bahkan yang direndahin itu bukan cuma si cewek ini, bahkan ibunya juga guys. Nih temennya yang cewek bilang, lu lewatin dulu nih kaki gue, baru lu boleh pergi dari sini. Pas ibunya mau ngelewatin, si cewek ini gak ngebolehin, katanya ngapain sih? Pokoknya kelakuan mereka itu udah parah banget ngerendahinnya guys. Sampai akhirnya si cewek ini nelpon ke asistennya, suruh datang ke kampungnya. Dan langsung asistennya datang, gak cuma satu mobil, tiba-tiba ada 10 mobil mewah yang datang ke tempat mereka. Di sini teman-teman kampungnya langsung cengok semua karena asistennya aja keren kayak gini, gimana bosnya? Anak buahnya banyak banget dan akhirnya dia bilang, jangan pernah ngejudge orang sekalipun dia miskin, apalagi cuma dari pakaiannya. Dan kalian lihat ya, pas dibukanya kayak bos kan sekarang. Cowok ini pura-pura punya mobil mewah biar kelihatan keren di depan pacarnya. Tiba-tiba nabrak dan ternyata yang ditabrak yang punya mobil. Jadi si cowok ini tuh ngebangga-banggain ke ceweknya kalau dia punya mobil mewah. Terus tiba-tiba pas lagi ngobrol dia nabrak. Nah si cewek ini pas ditabrak dia langsung ngelirik, itu kayak mobil gue ya, kayak mobil perusahaan gue. Si cowoknya malah bilang, mana mungkin lu punya mobil semewah ini, lu aja cuma pakai sepeda motor.
Langsung lah dia telepon asistennya, dia nanya, mobil gue lagi lu pinjemin sama orang apa gimana? Nah di sini asistennya nggak ngaku, sampai akhirnya asistennya nelpon si cowok ini. Dan ternyata dia tuh saudaranya guys, mobilnya tuh dipinjemin ke dia. Dan pas dikasih tahu mobil pinjamannya itu nabrak, dia langsung dimarahin. Kenapa? Karena harga mobilnya 17 miliar. Dia udah panik banget nih, dia rasa dia nggak bakalan mungkin bisa bayar kerusakan mobilnya. Sampai akhirnya dia telepon kakaknya yang cewek guys untuk minta bantuan. Taunya pas ketemu, cewek ini malah digampar. Gak lama asistennya datang guys. Asli guys, ini malu banget. Lanjut pak. Cowok ini pura-pura punya mobil mewah biar kelihatan keren di depan pacarnya. Taunya mobilnya nabrak. Dan ternyata yang ditabrak bos perusahaan besar yang punya mobil itu. Awalnya dia nggak tahu nih yang ditabrak itu ternyata siapa. Langsung aja dia panggil kakaknya yang dirasa jago. Terus malah yang cewek yang jatuh itu ditampar guys. Di situ dia diminta ganti rugi 1 miliar guys, padahal dia yang nabrak. Dan bahkan datang mantan pacarnya si cewek ini dan bilang katanya nih cewek mah orang miskin, dia pasti mau meras kita. Katanya dulu gue pacaran sama dia, itu hidup gue miskin, nih cewek nggak punya uang. Nih cewek diem-diem aja karena dia tahu kan dia siapa. Dan di sini pas asistennya datang, dia malah marahin saudaranya. Karena saudaranya ini nggak tahu kalau dia adalah bos besar yang punya mobil mewah ini. Langsung lah si cowok itu kaget banget guys, karena perusahaan si cowok ini juga punya utang banyak ke si cewek itu. Langsung si kakaknya yang tadi ngegampar pura-pura pergi, ketakutan. Dan bahkan asistennya ikutan dipecat. Guys please, kalian kalau jadi maling jangan sebodoh laki-laki ini kejadian nyata di Amerika Serikat. Jadi suatu hari pria yang gak diketahui asal-usulnya ini memasuki sebuah rumah yang katanya itu kosong. Dan menurut dia cara paling gampang adalah masuk lewat lubang asap. Dia masuk lah kayak gini, tiba-tiba dia ngestak guys kayak gini, nyangkut. Di situ dia nggak berani teriak kenceng-kenceng dong, karena kan dia maling ya pasti ketahuan dong. Sekitar jam 3 sore, tiba-tiba yang punya rumah pulang, dia nyalain perapiannya. Pas api lagi kenceng-kencengnya, tiba-tiba dia kaget kok ada orang teriak. Dan tiba-tiba juga asap ngepul gitu. Ternyata ada orang di dalamnya. 10 menit kemudian pemadam kebakaran datang dan di situ dia masih ngobrol nih sama pemadam kebakaran, masih bisa ngerespon. Tapi setelah lubang asapnya dibongkar dan dia mau dikeluarin, ternyata dia udah meninggal di dalam kepanasan dan ngap. Guys, ini baru aja viral banget, jenazah udah dikubur 11 tahun di Manado, tapi masih awet. Jadi ini letaknya itu adalah di pekuburan Winangun, Manado, di mana waktu itu jenazah-jenazah itu ada beberapa yang mau direlokasi. Dikarenakan di akhir Januari lalu itu sempat terjadi kerusakan yang parah dan mengakibatkan longsor yang jalannya itu jadinya ketutup. Jenazah yang bikin heboh ini adalah jenazah dari Johnny Julius Tayuyung yang meninggal di tahun 2010 lalu di usia 54 tahun. Pria dengan sapaan Om Johnny ini itu dikenal sebagai pribadi yang baik banget semasa hidupnya. Keluarga menduga kenapa jenazahnya itu masih utuh karena dibalut dengan formalin yang sangat kuat. Serta jenazah dibungkus dengan plastik sehingga awet. Yang menariknya juga adalah jenazahnya itu, rambutnya itu nggak ada sama sekali yang rontok guys, bener-bener kayak masih tersisir rapi ke arah kanan. Disertai dengan jas hitam yang masih rapi dan bagian tubuh yang masih utuh. Ribuan bahkan puluhan ribu orang itu emosi banget ngelihat Instagram cowok ini guys. Kalian harus tahu apa yang dia lakuin. Ini salah satu komen di video dia kerja ya, padahal dia cuma kerja tapi komen-komennya kayak gini nih, parah banget. Kalian harus tahu apa yang dia lakuin. Jadi suatu hari anak kecil yang lucu banget ini yang gak kelihatan berdosa itu naik mobil sama mamanya. Tiba-tiba anak yang bernama Aiden ini pegangin perutnya dan mamanya langsung minggirin mobilnya dong. Di situ Aiden cuma bilang, "Ouch, perut aku sakit." Sampai akhirnya mamanya keluar, gendong dia dan ternyata mobil bagian belakang mamanya itu ada tembakan peluru guys. Dan di saat perjalanan menuju rumah sakit, Aiden udah kehilangan nyawanya. Kalian harus tahu alasan dia menembakkan pelurunya ke mobilnya Aiden tuh apa. Ini parah banget. Semuanya udah gue bahas full di YouTube gue dan kalian tinggal klik link yang ada di sini. Parah banget guys nih cowok.